A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah. Semakin hari semakin banyak ilmu yang Allah kasih untuk memberikan kita pemahaman tentang ilmu kehidupan. Hidup, kehidupan itu dua hal yang berbeda. Apalagi sampai di level menghidupi. Ada hidup, ada kehidupan, ada menghidupi. Menghidupi itu sudah sampai di level memikirkan orang lain. Kita udah sepakat kemarin bahwasanya semakin benar hal yang kita lakukan, maka semakin sedikit jumlahnya. Kebanyakan itu tidak jaminan dan tidak bisa jadi jaminan. Karena yang bisa jadi jaminan cuma sertifikat tanah, BPKB gitu ya. Hidup kehidupan itu abang kakak juga akan ada mengalami ujian dan akhirnya kita harus punya standar, atau bukan standar, kalau saya lebih milih kesadaran ganda. Gitu kira-kira judul hari ini tuh. Apa? Contoh, saya sebagai suami, saya kan bisa nuntut istri saya, kamu tuh harusnya jadi istri tuh begini. Pokoknya saya minta istri saya tuh harus nunaikan apa yang maunya saya. Itu kesadaran satu. Tapi kesadaran ganda yang harus saya miliki adalah, kenapa saya harus minta dia berbuat baik sama saya ya? Kenapa tidak dibalik aja cara berpikirnya? Saya dulu berbuat baik. Kalaupun nanti misalnya dia tidak berbuat baik sama saya, ya sudah, saya udah selesai dengan bab ini kan gitu. Sama juga abang kakak. Kesadaran ganda yang saya maksud selain satu adalah pokoknya saya berbuat baik aja. Lakukan yang terbaik semampu sebisa saya. Biar Allah nanti yang balas. Karena ada istilah tuh kalau wawa tuh, matematika Allah dengan matematika manusia tuh beda. Matematika manusia berapa 1 tambah 1? 2 sampai kapanpun. Tapi kalau matematikanya Allah tak terbatas, bisa 1000, sejuta, ya suka-suka Allah aja. Cuma memaksa orang untuk langsung paham apa yang kita sampaikan, nah itu perlu kesadaran satu lagi. Itu tadi saya bilang kesadaran ganda tuh, pertama adalah saya berbuat untuk Allah. Kesadaran yang kedua adalah kita tidak bisa membuat orang sekitar kita itu untuk ikut atau untuk terpengaruh, atau mungkin bahasa lebih tingginya dapat petunjuk, dapat hidayah lewat apa yang kita sampaikan. Dan tugas kita bukan merubah dia. Dua kesadaran ini membuat kita lebih kuat dalam beramal soleh, lebih mudah untuk taat, lebih kuat bertahan, dan insya Allah bisa berjalan lebih jauh. Bisa dipahami kira-kira? Jadi gini, pokoknya ya kita udah bikin nih misalnya film yang kita mampu bikin. Tapi orang nggak mau nonton misalnya gitu. Ya udah. Tapi kita evaluasi kan, kita cek lagi di dalam gimana alur ceritanya, gimana ininya. Oh, nggak ada maksiat, insya Allah berusaha sekuat tenaga. Ya sudah. Untuk siapa kita berbuat dan untuk siapa kita meletakkan harapan. Lihat ya, bagaimana kesadaran lillah. Amal soleh yang kita lakukan lillah. Apapun yang kita sedang hadapi, kita lakukan karena Allah dan untuk Allah. Buka juz 10 hari ini kan? Betul? Juz 10 Al-Anfal. Al-Anfal ayat 46. Wa atiullaha wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru.
wa tadhhaba rihukum wasbiru. Itu yang saya mau kasih. Ada celah kita kalah. Ada celah kita kalah. Apa celah kalah itu? Tanaza'u. Saya ini udah berbuat baik Ustaz untuk istri saya tuh. Saya sudah all out untuk keluarga saya. Pagi, siang, bahkan saya sering nahan lapar supaya istri saya ini. Tapi dia tidak paham Ustaz. Berbantah-bantahan. Jadi angle-nya hari ini bukan hanya tentang berantem, berkelahi sama partner bisnis. Enggak. Saya mau ngasih tahu sama antum, kita saling berbantah-bantahan. Di internal kita sendiri, mungkin kita dengan diri kita dengan pasangan kita dengan kawan dekat kita. Hati-hati dengan tanaza. Apa konsekuensi atau tanda kutip hal yang harus kita hadapi ketika kita saling tanaza? Fatafshalu. Maka kamu menjadi gentar. Tafshal itu sebenarnya artinya gagal, fail. Fashiltum. Jadi bikin apa tuh fail. Kenapa? Ada tanazur. Ada saling bantah. Nggak mau nyari jalan tengah, nggak mau ambil jalan keluar, mana kesepakatan. Makanya penting sekali abang kakak memahami dalam rumah tangga, dalam keluarga, mana hal yang prinsip, mana yang strategis, mana yang teknis. Contoh, lemari simpan di mana ya? Nah, itu prinsip, strategis, teknis. Teknis. Warna rumah apa? Bagi saya itu strategis saja, nggak masuk bab prinsip. Pakai kuas yang mana? Cek dulu. Kalau kuas bulu babi janganlah, pakai roll aja. Itu prinsip. Mau ngecatnya gini, miring gini, yang penting ketutup benda nih, dah selesai. Makan buburnya diaduk atau makan dari pinggir, yang penting pakai tangan kanan. Setuju? Nah, jangan antum berdebat sesuatu yang tidak penting-penting. Tadi saya bilang, saya nih Ustadz, udah mati-matian Ustadz berbuat untuk keluarga. Pagi nyapu, ngepel, bekemas, nyukat WC. Wah, semua udah saya kerjakan Ustadz untuk keluarga saya. Tapi suami saya itu tidak pernah menghargai saya. Mau dihargai berapa? Paham tidak kira-kira ya materi saya? Karena saya tidak mau ngelebar lagi udah. Saya kan kadang-kadang bikin POV, theater of mind di otak saya tuh orang luar gitu. Akhirnya saya sadar, oh iya orang luar kan tidak nonton SMK, dia masih tidur sekarang. Ngapain saya memarahin orang-orang yang tidak nonton saya gitu. Lalu apa yang perlu saya lakukan? Nah ini juga kesadaran ganda nih. Saya harus sadar sesadar-sadarnya. Yang nonton saya ini orangnya ini aja. Itu aja sampai apal kadang-kadang. Yang di TikTok siapa, Instagram siapa, ini siapa. Kan orang itu aja. Ya udah, kita yang nonton ini, yang sama saya sudah kurang lebih 1.400 episode ini. Kalah tersanjung. Tersanjung lebih panjang lagi ya. Sadari betul. Kan ada yang kayak gini nih. Ustadz, saya ini udah berusaha Ustadz, enggak nipu orang, enggak curang Ustadz. Kalau saya minjam saya kembalikan. Tapi kenapa Ustadz ya? Orang itu kok jahat sama saya gitu. Kenapa saya diginikan? Nah, itu yang saya bilang tadi, kesadaran ganda. Ada ayat di surat Al-Anfal mumpung ini kita bahas Al-Anfal. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. 30-an kalau enggak salah. Hah? 25. Kita mundur dulu sebentar ya. Jadi saya melihat Quran surat Al-Anfal ini Abang Kakak. Ini semua sisi kehidupan ada di sini. Semua sisi, semua lini. Contoh lihat ayat 25. Ini ayat tidak populer. Wattaqu
fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Nah, ini kalau tidak benar memahami bahasa Arabnya, baca artinya pasti bingung. Terus mendengar ilmu dan nasihat dari Ustadz, walau kadang ada bahasanya yang saya kurang paham. Oh, oke. Tak apa-apa, pelan-pelan ya. Nonton Upin Ipin sering-sering ya, nanti insya Allah paham. Peliharalah dirimu, jaga baik-baik, hati-hati betul, waspada setiap saat. Karena yang namanya ujian atau azab atau siksa atau teguran ataupun sentilan tidak hanya kena atau tidak hanya ditimpakan hanya kepada orang yang zolim saja. Jadi yang sudah rajin ke masjid kena, yang udah pakai jilbab panjang kena, yang sudah jaga diri dari zina kena, yang sudah rajin sedekah tetap kena. Apa yang ngomongnya SMK tiap hari? Makanya pada takut ngisi SMK sebulan sekali ya, pada jangan yang susah-susah ya, mana belum, ini saya masih lompat-lompat dulu. Habis ini kan Ustaz Haidir gantikan saya. Lagi saya carikan ayat yang bagus untuk dia. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Allah tidak hanya menghususkan fitnah itu hanya kepada orang yang zalim saja. Kenapa mentor saya melarikan duit saya, Ustaz? Kan mentor kau yang larikan duit, bukan kau. Ustaz, ini partner saya, Ustaz. Orangnya baik, saya tahu. Kenapa dia ngambil duit saya, Ustaz? Ayat 25, 825. Wattaqu fitnatal ladzina wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ada yang lebih zalim, Yaman. Fir'aun itu terkenal kan, jahat sekali kan. Bikin aturan kalau ada bayi laki-laki bunuh. Semua bayi laki-laki dibunuh. Bayangkan kejamnya Fir'aun tuh. Tukang sisir rambutnya direbus hidup-hidup sekeluarga. Tapi tahu Fir'aun itu meninggalnya di laut yang kurang lebih cuma 10 mil atau mungkin 20 kilometer ya. Betul enggak? Betul enggak? Laut Merah itu kan 10 mil lebarnya. Ya kurang lebih ya 20 kilometer. Tapi Fir'aun kalau masih hidup sekarang, dia mungkin cium tangan sama yang bikin pagar 30 kilometer. Karena yang bikin tukang sihir. Sampai hari ini tidak ketahuan bagaimana itu bisa langsung jadi. Gitu. Habis itu hebatnya, pagar itu ternyata untuk mengalihkan perhatian. Supaya orang fokus ke pagar, yang sana bisa makan lagi. Dia bisa di atas panggung bilang ngomong untuk rakyat, nanti begitu di bawah dia lain lagi deal-dealannya tuh bisa. Kok selamat ayaman orang begitu? Oh, selamat mata siapa? Mata kau atau mata Allah? Di mata Allah enggak selamat. Prostatnya bocor, ginjalnya bocor itu, jantungnya udah bocor. Kau kan cuma lihat mobilnya, kau cuma lihat rumahnya, kau cuma lihat rekeningnya, kau enggak lihat isi dalam perutnya, kau enggak lihat isi dalam jantungnya, kau enggak lihat dia malam. Ini kok pagar apa, Ustadz? Entah, saya pun bingung juga jawabnya tuh. Pagar apa ya? Ngomong apa saya tadi itu barusan? Yang jelas Fir'aun minder, Fir'aun. Wah, kata Fir'aun, kukira aku suhu, ternyata aku cupu. Apa kata Fir'aun yang ini? Kamu salah orang, kata gitu. Apa? Kamu salah orang. Kaulah. Apa tuh? Nanti marah, baper. Ustaz jangan ngomong-ngomong politik. Politik apa? Saya ngomong pagar kok. Ya kan? Makan arang, makan lele. Ada orang makan lele apa? Kamu salah orang, le. Ya Allah.
Yang hebat lagi itu yang fokus sama pagar, ya kan, lupa sama ada yang lebih besar lagi, triliunan yang di sebelah sana. Udahlah. Aiman tahu? Enggak tahu. Aku kan polos. Aku kan polos. Makanya ada konten kreator kemarin tuh bikin konten bentar lagi langit dipagar. Untuk rest areanya pesawat, jadi orang mau kencing, mau apa katanya bisnis masa depan. Makin tak berduit lah anak-anak kita. Sekarang yang kontrak rumah tak punya duit. Dengar 25 juta setahun, jengap-jengap. Ngitung penghasilan sejuta sebulan nyisihkan, berarti baru 12 juta. Rumah 25 juta, gimana nak kontrak? Kita teriak-teriak, ayo abang kakak wakaf. Enggak mau wakaf dia tetap. Kawasan wakaf produktif kita ganti. Wakaf tuh bukan cuma 3M, masjid, makam, sama madrasah. Wah ngebut kita. Siap Ustadz, kami mau wakaf. Begitu cek, semangat ada, dompet tak ada. Untuk makan ya pas-pasan Ustadz. Akhirnya mulai terpisah. Yang taat tak berduit. Yang rajin maksiat banyak duit. Lalu kita mulai berpikir, tidak adil Allah kayaknya. Nah ini yang saya bilang tadi, kesadaran ganda. Nyambung enggak? Kita bikin film nih, bikin film bagus. Banyak yang nonton? Enggak. Mereka sukanya film bokep kok. Betul enggak? Kita mulai berpikir, kenapa ya semenjak saya hijrah ini duit saya tidak sebanyak dulu. Banyak tuh yang cerita-cerita ke saya. Ustaz, seandainya saya dulu nih kenal sama Ustaz, Allah pada saat duit saya banyak. Saya bilang, tidak mungkin lah abang kenal sama saya pas abang lagi kaya. Abang pasti lagi salto-salto lah di diskotik. Lagi salto-salto di klub, lagi minum jus apa? Jus anggur, ya kan? Tidak mungkin kita ketemu bang. Itulah Ustaz, dulu aset saya banyak Ustaz. Terus, mana sekarang? Kena sita semua Ustaz. Oh, ya. Makanya kakak ke masjid kan sekarang. Iya sih Ustaz, itulah. Bisa minjam enggak Ustaz? Pala kau. Seandainya dulu waktu bisnis saya lagi bagus-bagusnya, saya kenal sama Ustaz, saya wakafkan semua. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Duit itu abang kakak, kan ada sumbernya. Bisa halal, bisa haram, bisa syubhat. Duit-duit syubhat, enggak mungkin larinya ke amal soleh. Enggak mungkin. Dia pasti lari ke maksiat-maksiat baru. Tentang maksiat baru, pasti dia akan bicara maksiat baru. Perempuan mana bro? Aku udah coba nih perempuan Sumatera, mau coba lagi perempuan Sulawesi, mau coba lagi seperempuan Timur, perempuan Bali. Bosan, capek, aku mau coba dong perempuan-perempuan luar negeri. Nah mulai berpikir. Tadi saya bilang duitnya banyak, tapi tahu kena HIV AIDS. Dia harus pergi ke rumah sakit di luar negeri, saya tidak sebut negaranya. Pokoknya rumah sakit di luar negeri yang itu bukan hanya bisa menutupi penyakit, juga menutupi data pasiennya. Yang mahal tuh bayar sogokan itu. Antum enggak tahu. Kita enggak tahu. Kan ada tempat untuk nyimpan duit supaya enggak ketahuan siapa yang punya duit di negara itu. Paham enggak nih? Tapi ada negara yang memang memberikan pelayanan khusus untuk orang-orang yang punya penyakit dan sakitnya dirahasiakan. Nanti yang dipublikasi itu pusing, tekanan darah, ya kalau agak keren dikit jantung gitu. Tapi sebenarnya sakitnya AIDS, HIV. Kenapa? Zina. Cuma negara ini bikin aturan kalau yang datang ke tempat dia harus ditutup rapat-rapat, apalagi itu pejabat, mantan tokoh publik, nggak boleh. Jadi kalaupun meninggal ya kencing manis gitu bahasanya. Tahu antum yang di dalamnya apa? HIV AIDS. Zina itu kan jahat abang kakak. Enak memang. Dan dia berzinanya mungkin 3 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tapi penyakit itu kan kena ke tubuhnya. Merambat. Jadi mungkin biaya berobatnya tuh 50 juta atau 100 juta, tapi biaya nutupnya tuh bisa 1 miliar. Nggak sampai otak kita mikirkannya. Hah? Jadi buat yang hari ini sedang belajar
termasuk saya, dan berusaha untuk istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, hati-hati dan jaga dirimu karena ujian itu tidak hanya Allah kasih kepada yang zalim saja. Wattaku fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khas. Kita mundur sebentar ke ayat 23. Inilah ayat yang menurut saya hiburan gitu. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Gimana memahami ayat ini? Gimana memahami ayat ini? Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalaulah kata Allah di dalam diri manusia itu memang ada benih-benih kebaikan, maka Allah akan bikin mereka mau mendengar kebenaran. Walau asma'ahum, walaupun dia dengar, bukan tuli maksudnya. Ayat 23 nih. La tawallaw wa hum mu'ridun. Jadi memang yang mau dengar tuh Bang Aka sedikit sekali. Berapa banyak masjid yang pakai toa? Hayya 'alas shalah. Banyak. Yang datang sholat sedikit. Semua pengurus masjid hari ini sibuk ngeganti keramik, ngeganti tegel, padahal itu tidak berdampak sama jamaah sama sekali. Betul enggak? Ketika kita mau, ada kan orang-orang yang ikut kajian-kajian kita untuk belajar belajar tentang kemasjidan. Begitu dia bawa ilmu dari kita, dia langsung mau musyawarah. Oke, pengurus masjid kumpul semuanya. Dari 15 yang kumpul, 25 yang menolak ide dia. Berapa yang nolak? Yang tidak datang rapat, cuma di grup aja, ikut nyaci maki juga. Mana bisa itu munzalan tuh dagingnya. Ini bukan munzalan, masih kita wow. Kata bapak ini, mak baru gak aku ngasih ide. Belum dieksekusi. 25, 10-nya dari mana ya man? Yang tidak ikut, tapi di grup TBC terlalu banyak, cocot. Mana Jawa Timur? Ada orang Jawa Timur sini? Ngerti cocot gak? Kasar sekali tuh. Tahu ya man? Tahu saya. Yang halus saya tahu. Sengaja. Jadi dari 15 yang ikut rapat, berapa yang nolak pendapat dia? 25. Bayangkan tuh. Kita bikin masjid, bikin lembaga dakwah, bikin apa? Pelan-pelan kita ngerangkulnya. Rusak hanya satu kali omongan dia. Itu orang, katanya, bikin masjid makan-makan itu adalah program pendangkalan akidah. Saya bilang, belum sampai otak saya. Lama saya belajar, sampai hari ini masih belajar. Tapi masjid makan-makan dibilang pendangkalan akidah tuh. Emang kenapa Pak sampai bilang masjid pendangkalan akidah? Karena orang datang ke masjid bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oh iyalah. Udah lah kalau udah si paling Allah nih. Langsung diam. Apa cara jawabnya? Kau benar, aku salah. Maka saya bilang sama kawan-kawan, kalau ngurus masjid, ngurus dakwah, ngurus amal soleh, S3. Apa? Sabar dulu. Apa? Yang kedua, sabar lagi. Yang ketiga, sabar terus. Kenapa sabar dulu, sabar lagi, sabar terus? Karena cuma itu yang bisa kita lakukan. Ngerubah mulut orang, ngerubah kata-kata orang. Tak bisa. Ramput. Ini masjid dari zaman angsa sama anjing yang lewat-lewat sini. Belum ada manusia-manusia kayak gini-gini. Ini belum ada. Macam-macam orang ngomong. Saya bilang ya udahlah mau dihapuskan. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Akhirnya saya paham beberapa hari terakhir ini. Inilah ayat yang saya sedang renungkan. Ya Allah, rasa-rasanya
metode yang sudah kita buat untuk berdakwah ini sudah se-soft mungkin, selembut-lembut yang kita mampu. Semampu kita ya. Kita tidak mengatakan, kami sudah lakukan yang terbaik Allah, tidak. Masih semampu kami. Akhirnya saya dapat jawabannya. Di Al-Anfal inilah dia jawabannya. Ayat 24. Coba tengok. Antum garis bawahi. Ayatnya baru turun. Seingat saya, ini saya dulu pernah bahas, dulu sekali. 1989 saya bahasnya, bro. Nah, ini dir, ayatnya dir. Insya Allah tidak berat lah dir. Ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu. Ya sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Istajibu lillahi walir rasuli. Buka mulutnya, jangan masin. Menyebutkan satu ayat ini luar biasa fadilahnya. 1 huruf 10 kebaikan kata Rasulullah. Buka mulut. Dah banyakan ngomong-ngomong jelek tuh, ngomong caci maki, jelekkan orang. Buka mulutnya. Yang di rumah juga sama. Ya ikut ayaman. Pelan-pelan aja kita. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Apa kata kuncinya? Tolong dilihat. Kata kuncinya yahulu, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kok bisa Yaman? Badannya itu mau gerak, hatinya bilang enggak. Begitu juga sebaliknya, hatinya bilang jangan, tapi tangannya udah telanjur ngambil. Ada hijab antara seseorang itu dengan hatinya. Why? Kenapa? Dosa. Oh, saya kasih tahu. Jadi tumpuan-tumpuan maksiat itu yang menghalangi orang untuk taat. Tumpuan-tumpuan maksiat itu yang akhirnya membuat orang akhirnya tidak bisa bersegera dalam ketaatan. Kenapa memandang kebaikan hanya sebagai sebuah value bukan action? Ada hijab yang Allah buatkan antara mar'i wa qalbi. Dia tahu itu benar, tapi tidak berhenti. Dia tahu itu benar, tapi tidak mau menghindari. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Na'udzubillah. Apa masalahnya Yaman? Kalau pakai ayat ini, lihat atasnya. Ngapa dia? Istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Antik banget ayatnya. Coba tengok. Idza da'akum lil khair, itu biasa kan, mengajakmu berbuat baik. Allah bilang begini, wahai manusia yang beriman, penuhilah seruan Allah terhadap sesuatu yang membuat kau hidup. Berarti selama ini mati. Apa yang mati Yaman? Hati mati. Kolbunnya mati. Maka Allah bikin terhijab dia. Jadi kalau orang ngelihat makan-makan hari Jumat, kalau matanya mata zohir, ya cuma lihat makan-makan. Kalau pakai mata batin, mata hati, dia akan bilang, Masya Allah, ada keberjamaahan di sini. Ada infak di sini. Ada keikhlasan di sini. Ada ketulusan antara yang memberi uang tidak ketahuan siapa, yang masak siapa namanya tidak ketahuan, ya kan? Lalu yang nerima manfaat siapa, terjaga kehormatannya semua. Ada kata lillah di tengah makan-makan itu. Tapi mata yang dimatikan sama Allah, telinga yang dimatikan sama Allah, bahkan na'udzubillah hati yang dimatikan sama Allah, tidak bisa melihat kebenaran itu. Dan tidak jaminan antum yang di dalam pasti paham. Ngapa Yaman ikut? Ngapa Kak ikut Fraza? Kena suruh Yaman. Kalau tak ada sih saya tak mau ikut Kak. Ngapa mikul-mikul beras, ngantar beras ke pondok? Belum tentu semua feel-nya paham. Saya ambil, lemparkan cempak balik. Kasih ya Ustaz ya. Tangan balik. Yang penting aku udah selesai ngantar.
Nggak gitu kan? Kesadaran tangan berdosa. Maka tiba-tiba saya WA kemarin di grup tuh, Bang. Ada hijab antara kita sama hati kita. Kenapa? Jangan-jangan. Selama ini kita ndak istajibu lillahi walir rasul. Dua loh perintahnya. Kenapa saya selalu menyandingkan Allah dan Rasulnya tuh? Kenapa sampai kalau di putaran tawaf itu saya selalu bilang, ya Allah jadikanlah di hati kami hanya ada Engkau dan Rasulnya saja. Karena memang perintahnya istajibu lillahi walir rasuli. Jelas tuh spesifik instruksinya. Solawat itu bukan lagi hanya di bibir apa ngakak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagus sekali. Tapi gimana nilai-nilai ke Rasulullahan itu, nilai-nilai ke Muhammad itu, ya kan? Ada. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, mengajak pada kehidupan, yakni hidupnya hati, karena selama ini hatinya mati, dihijab oleh Allah sebab dosa-dosa yang diperbuat. Itu masalahnya. Saya akhirnya jadi paham, oh kenapa disuruh memilih pemimpin yang adil mereka tidak mau, disuruh ini loh calon legislatif yang bagus, tidak mau dipilih. Ini ada alternatif film yang bagus, tidak mau nonton. Ini ada makanan yang halal, tidak viral. Betul gak? Coba antum lihat. Konten-konten yang antu belau itu, seton rojim itu yang viral. Kita bikinkan make up, skincare yang bagus, berkualitas, nggak mau. Maunya kontroversi, yang ownernya flexing, akhirnya masuk penjara ownernya. Baru marah-marah, bahlul, buruk pala. Kasih tahu nggak mau. Siapa yang marahkan? Itu ikan paus. Kita udah kena prank 10 tahun, masa baru sadar sekarang? Lama benar sadarnya. Hati mati. Yang masuk gorong-gorong tuh tikus. Kita kagum. Mata gak bisa nengok emang. Udah kena prank 10 tahun baru marah-marah. Lambat lah. Gak paham, mudah-mudahan kita gak paham. Mudah-mudahan gak paham. Jadi hijab itu dibuat oleh Allah karena sudah tahu atau tidak mau tahu? Dia tahu sebenarnya, cuma memang tidak mau tahu, tidak peduli. Miskin, hasad. Coba, mental miskin. Malas. Ya kan? Tak berduit. Bodoh, tidak mau belajar. Hati hasad, sempurna nih nerakanya. Karena tidak istajibu lillahi walir rasul. Abang kakak ada. Semua kena uji sama Allah loh. Semua. Saya pernah di pondok, pernah belajar di pesantren. Ngerasa punya ilmu. Jadi ketika ada orang luar, insan kharij bahasanya, orang bukan pondok yang ngomong, saya pikir kau tahu apa? Aku nih insan ma'at. Araftu dzalik. Maka kalimat araftu dzalik sering saya pakai untuk ngomong sama alumni-alumni. Sama kakak-kakak kelas saya, senior-senior saya. Hati-hati Ustadz, saya bilang. Kalau dengan kalimat, araftu dzalik. Naam, arafta dzalik. Kau tahu itu. Tapi amil talama. Udah dipraktekkan belum? Kau hafal mahfuzun, hafal dalilnya. Praktek dong. Dulu Kiai Imam Badri sing in ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Udah 5 tahun kata Pak Syukri. Harus ada siklus. Kenapa selama 5 tahun tidak berubah hidup aku? Ada yang salah pasti. Evaluasi kan gitu cara ngecek hidupnya. Ngapa income tidak nambah, ngapa penghasilan tidak beres-beres, ngapa hidup tidak tenang, ngapa pasti ada yang salah. Tapi karena yahulu bainal mar'i wa qalbi, ada hijab antara dirinya dengan hatinya, dimatikan sama Allah, tidak bisa ngelihat. Yang nampak di mata dia hanya kesalahan orang lain, aib orang lain, dosa orang lain. Dan ingat ya, istrimu itu juga orang lain. Suamimu orang lain, anakmu orang lain, orang tuamu orang lain. Maka banyak orang hari ini semakin besar hijab antara qalbi wa mar'i, antara dirinya dengan hatinya, karena semakin sibuk ngelihat aib orang lain. Lanjutkanlah kalau kamu hidup kau sangsut kayak gitu. Semakin menyalahkan orang lain, semakin tebal hijabnya. A'udzubillah. Cukup kira-kira Dir pembukaannya nih Dir. Mantap nih ayatnya. Baru turun, siapa yang baru tahu ayat ini? Al-Anfal 24. Coba pegang dulu kepalanya. Astagfirullahaladzim.
Ngerti sekarang kenapa? Kok ada orang tuh bengal betul. Berbusa-busa kita ngomong, ayo bang kakak berinfaklah 25 ribu rupiah per bulan. 1.000 sehari. Uang orang Bangka untuk anak yatim di Bangka. Kalau hatinya hidup, harusnya bilang, benar ini Ayaman 25 ribu. Nggak terlalu sedikit ke? Kan uang infak ini untuk aku. Masa Ayaman cuma minta 25 ribu? Harusnya Ayaman minta lebih banyak daripada kami. Kami nggak ngapa-ngapain kok, cuma transfer aja, terima beres nanti beratnya sampai. Kami yang bikin dosa, nitipkan dosanya sama Paskas. Harusnya malu. 12 tahun lebih kita tahan angka 25 ribu rupiah per bulan. Wakaf yang 1 juta untuk LPBM ini 5 tahun tidak selesai, itu 83 ribu sebulan. Cuma cari 5 ribu orang ya, tidak bisa, tidak ada. Jadi untuk apa orang-orang ini? Memang dihijab sama Allah. Dulu saya pikir orang tidak paham infak, rupanya saya yang salah. Memang Allah tidak mau terima infak dari orang-orang yang begini. Jadi jangan GR, bukan programnya tidak bagus. Duitmu yang tidak bagus, sehingga Allah tidak gerakkan duit itu berputar di amal soleh. Mohon maaf ya, cuma lari jadi beras, jadi tepung, jadi tai ujung-ujungnya. Tidak pernah saya ngomong gini kan? Antum baru dengar? Ya udah jadi tai aja ujung-ujungnya. Makan, tai lagi, makan, tai lagi, makan jadi tai lagi. Gitu-gitu aja ujung-ujungnya. Tak ada infak, tidak ada sedekah, tidak ada nolong orang, tidak terpikir. Kalaupun dikasih kesadaran, duitnya udah tidak ada. Duitnya udah tidak ada. Maka saya berpikir, gimana caranya orang-orang baik ini, yang mau beramal soleh ini, tapi tidak punya duit gimana? Bikinlah Paskas. Dah abang tidak punya duit kan? Ayo ikut saya. Sama, saya juga tidak punya duit. Mikul beras kita. Ini duit enggak, tenaga enggak, doa juga enggak. Terus nyala-nyalakan Allah. Kau siapa? Nonton live cuma sebentar, nontonnya pun tidak sampai habis, baru nonton 2 detik langsung komen. Bacot kau memang. Ayaman, datang dong ke kota kami, sekian ribu orang siap. Aku udah selesai episode itu. Apa tidak kurang banyak Ustaz Abdul Somad ceramah? Berapa ribu orang hadir? Habis selesai tablik akbar, buang sampah orang-orang tuh. Lalu di screenshot sama penggerak-penggerak dunia, go green. Orang-orang yang mohon maaf ya, mungkin tidak percaya Tuhan dan segala macam. Dia bilang, nih lihat orang habis kajian. Katanya nyebut-nyebut nama Allah, ternyata buang sampah. Bikin acara ini, bikin acara itu, ramai ribu-ribu. Tengok sampahnya. Yang di-shoot orang bukan eventnya, sampahnya. Akhirnya mereka bilang, kedekatan mereka kepada Tuhan tidak membuat mereka sadar tentang kesampahan. Bangun dong. Ayo dong. Dari 2012 saya ngajak kita berinfak 25 ribu sebulan. Itu saya kalau mau ngomong kasar ya, itu batas ambang kekafiran. Infak ini bukan untuk aku, bukan untuk munzalan. Bukan untuk anak yatim, untuk kau sendiri. 5 yuhyikum. Kau akan hidup nanti di alam barzah. Kau hidup lagi nanti di alam akhirat. Infakmu itulah payungmu. Infak itulah penyelamatmu. Masa kau memayungi dirimu hanya dengan 25 ribu? Tak malu ke? Karena di negara ini harus ada regulasi. Tak boleh mengumpulkan infak sembarangan. Kita bikin izinnya. Tak boleh mengumpulkan zakat sembarangan. Bikin lagi izinnya Lasnas. Naik level jadi dari lembaga biasa jadi lembaga amil zakat nasional. Satu-satunya dengan izin Allah berbasis masjid. Kita transparan setransparannya. Kita kasih linknya, kita mudahkan orang untuk berinfak, kasih nomornya, kasih ini, scan barcode dan segala macam. Ada yang infak? Tidak ada. Beras, makan, tai. Itu jadinya. BMT. Jadi beras, dimakan. Ayo bang, pikul beras bang, tanggung jawab bang. Nanti ketika ditanya sama Allah, kenapa ada anak yatim di Palembang tidak bisa makan? Saya bilang KTP saya Pontianak ya Allah. Orang Palembang jawab tuh. Maka sampai saya bikin syarat, gimana caranya bisa ngundang Ayaman? Pastikan gerakan infak beras di kota antum 20 ton 1 bulan. Selama 6 bulan berturut-turut, saya datang ke kota itu. Tidak usah kau pikirkan hotelnya, tidak usah kau pikirkan tiket pesawat, aku datang seorang. Padahal itu, da'akum lima yuhyikum.
Infakmu itu menyelamatkan dirimu, menyelamatkan kotemu. Tinggal pilih apa kakak. Mau kesal, marah, left, matikan nonton ini, atau bergerak. Pilihan ada di tanganmu. Jangan sampai udah saya kasih ayatnya, kau masih ada hijab antara dirimu dengan kolbunmu. Berbuatlah. Yang direktur tuh suamimu. Kau bikin apa? Yang punya amal soleh, kakak-kakak nih, tolong istri-istrinya dengarkan baik-baik. Suami-suaminya bergerak nih, berkincah salto-salto di masjid. Istri kau apa? Oh, aku di atas sejadah ya man. Kami doakan dia ya man. Dalam diam, dalam tahajud, dalam duha. Kami doa, keren, mantap. Doakan pasanganmu. Tapi jangan suami orang yang kau doakan, gatal kau namanya. Saya doakan Ustaz Adam ya man. Ustaz Adam udah ada yang punya. Ayo. Tersinggung atau mau bergerak? Hah? Abang kakak? Tersinggung atau mau gerak? Pilih sendiri. Mana Jakarta yang katanya banyak? Berapa kilo infak berasnya di Jakarta tuh? Mana minta data saya? Coba saya bacakan kota-kotanya. Antum dengar ya kota-kota antum tuh? Data terbaru mana Baitul Mal? Minta datanya. Mas Jati, Adam, Ompi minta data yang terbaru. Raihan infak donasi infak beras per bulan kita baca. Biar dengar antum ya. Hanya 25.000. Kenapa Yaman pilih 25.000 Yaman? Supaya banyak orang yang bisa nyumbang, supaya banyak orang yang bisa support. Saya belum ngomong zakat. Saya belum ngomong, saya husnuzon, 12 tahun saya berhusnuzon, ya kan? Antum enggak tahu, udah gitu aja. Jadi antum selamat, bisa cari pembenaran di hadapan Allah. Coba nanti kita tunggu ya. Berapa tonase terbaru. Nah nih, sip. Nonton YouTube semuanya, nonton YouTube. Saya share ke YouTube. Pindah ke YouTube, coba buka YouTube. Di YouTube bisa nonton ini, bisa lihat poin-poinnya. Contoh ya, November, ini bulan November 2024. Santri yang terima beras ada 438.555 santri. Kota yang baru berjalan itu ada 104 kota. Pondok pesantren yang terima beras rutin setiap bulan dari program gerakan infak beras ini ada 5.690 pesantren. Total beras yang dikumpulkan dari orang-orang baik itu 483.299 beras. Dulu kita pernah sampai di 800 ton sebulan, turun setengah November. Munzalan TV, nama linknya Munzalan TV. Ayo, Munzalan TV. Munzalan TV. Mas, saya ingin minta penjelasan video Mas yang viral terkait kontroversi anak hasil zina. Itu video lama sekali diupload tanpa izin saya dan saya sudah bilang itu salah saya. Ya, saya yang salah. Saya minta maaf, saya sudah take down. Itu tidak sampai 1 jam videonya diupload. Habis itu langsung saya tegur yang upload, langsung di take down. Ternyata videonya masih bergulung. Saya yang salah. Saya tidak nyalakan siapa-siapa. Oke, makasih ya. Saya salah. Oke, lanjut ya. Gerakan infak beras itu kita sekarang masuk. Lihat. Dari urutan mana nih? Dari urutan kita mulai dari yang 102.
Dari urutan 102. Tanah laut. Tanah laut 210 kg. Tebing tinggi 255 kg. Kapuas 280 kg. Hulu Sungai Tengah 310 kg. Antum lihat sendiri tuh. Wonogiri, Hulu Sungai Tengah, Wonogiri, Bolmut 400 kg. Padang Panjang 540. Sorong 590. Gorontalo 600 kg. Kendal 600 kg, 662. Magelang 680. Tulung Agung 740. Medan 810. Boalemo 836. Trenggalek 840. Maluku Tengah 940. Singkawang 960. Mojokerto 980. Tanah Bumbu 930 kilogram. Nah, yang mulai 1 ton itu yang mulai Pati. Pati 1 ton. Bengkayang 1 ton. Ini 60. Berarti naiknya ke sini. Nih. Sekadau 1060, Manggarai Barat 1010. Ini udah 1 ton ke atas nih. 1,1, 1,1. Sampang, Buru, Pulau Buru, Melawi, Wonosobo, Palembang, Madiun. Lihat orang Palembang, Madiun, kota antum. Kudus 1,3, Waikanan 1,4, Kota Manado 1,5, Boul 1,5, Berau 1,5, Landak 1,5, Bukit Tinggi 1,5 ton. Ketapang 1,6, Palopo 1,8, Situbondo 1,020. Dah. Sekarang kita ke Jambi 1,8, Magetan naik 2 ton, Mempawah 2,1 ton, Kayong 2,20, Sopeng 2,50, Lombang 2,1. Banjarmasin 2,1, Pasir 2,2, Malang 2,4, Makassar 2,5, Surabaya, Pasangkayu, ya kan? Palangkaraya, Lampung 2,6, Purbalingga 2,6, Tanggamus 2,7, Kapas Hulu 2,7, Cilacap 2,7, Klaten 2,7, Padang 2,8, Gresik 2,9. Naik Polman 3 ton, Solo 3 ton, Tarakan 3,06 ton, Blora 3,2, Sanggau 3,3, Sambas 3,3, Toli-Toli 3,3, Kota Gorontalo 3,4, Banjarbaru Kalimantan Selatan 3,8, Bondowoso 3,9, Ternate 4 ton. 4 ton Ternate. Banjarnegara 4,2 ton. Banten 4,2, Tangerang Raya 4,3, Parepare 4,3, Tulang Bawang 3,9 ton. Tulang Bawang itu Lampung ya. Jakarta 4,6 ton, Semarang 4,6 ton, Bulukumba 4,8 ton. Mungkin ada yang enggak tahu Bulukumba itu di mana? Di mana Bulukumba? Sulawesi ya, Sulawesi Selatan. 4,8, lebih besar dari Jakarta. Insya Allah bisa Jakarta naik ya. Dan sekarang 21, 20. Kutai Kartanegara 4,9, Bone 5 ton, Balikpapan 5 ton, Bekasi 5,5 ton, Sukabumi 5,5 ton, Tasikmalaya 7 ton. Paskas-paskas yang nonton kasih linknya, kasih Instagram kode kita. Yang dari luar negeri nanti kita kasih, yang dari Singapura, yang dari Malaysia nanti kita kasih linknya. Buka Munzalan TV atau Munzalan Official atau DM ke akun-akun yang tadi saya bilang, Paskas ke GIB ke, ada semuanya, tinggal cari. Logonya warna hijau kalau GIB, kalau Baitul Mal ke Munzalan Official. Cari, banyak akun. Arahkan ke kota masing-masing. Pontianak, Karawang 7,5 ton, Batam 8 ton, Pontianak 8 ton. Pontianak tempat lahir di kota ini 8 ton. Banyak sekali dah tuh 8 ton tuh ya. Bagus tuh. Enggak kalah, di atas sudah enggak ada lagi Allah Subhanahu wa taala di atas orang Pontianak. Sintang 10,2 ton. Jadi lebih menang Pontianak daripada Sintang gitu ya. Oh, orang Pontianak. Apa kerja orang Pontianak nih? Sintang 10 ton. Naik Aceh 10 ton, Bangka Belitung 10,8 ton. Tanya sama orang Bangka kemarin, saya datang kemana? Ke Bangka. Saya bilang sama orang Bangka, saya datang. Kita tak usah undang-undang, saya bilang tak usah siapkan apa-apa. Insya Allah saya dengan senang hati datang sendiri. Bangka Belitung, Pinrang, Puang Nahar 11 ton. Ponorogo 12 ton. Samarinda 15 ton, 12 ton. Palu 16 ton. Kuburaya 18 ton. Oh, mungkin orang Pontianak ke Kuburaya.
husnuzon gitu. Dan 3 top tertinggi, Yogyakarta 31 ton, Bogor 53 ton, dan juara nasionalnya masih Bandung. Siapa yang baru tahu kalau Masjid Kapal Munzalan punya program gerakan infak beras? Saya yakin banyak yang tidak tahu. Cuma taunya ini ustadz ceramah, ini ustadz marah-marah, ya kan? Gerakan ini dengan izin Allah baru 12 tahun. Dah, saya takut nanti melanjutkan omongan ini. Jadi saya husnuzon, abang kakak tuh mau bantu, mau support. Cuma mungkin belum punya duitnya. Cara cari linknya gimana ya man? Tinggal buka aja. Tengok di YouTube ya. Nah, kote-kote atau santri-santri Paskas kasih linknya masing-masing. Dan tidak ada abang kakak gerakan infak beras yang pakai rekening pribadi. Kalau ada yang pakai rekening pribadi, abang kakak jangan transfer. Itu pasti penipuan. Dah gitu aja. Karena semua rekening di gerakan infak beras pakai rekening yayasan dan rekening resmi, official. Nah, saya tidak tahu nanti Ustadz Haidin melanjutkannya pakai apa. Oh, udah jam 7 kurang dah. Berarti sambung besok, Dir. Dari awal ya. Ya, dari awal, jadi sebelum subuh tuh Haidar udah ngisi dulu Anda. Abang kakak dapat sesuatu enggak? Hari ini Al-Anfal ayat 24 nih. Kita yang enggak tahu gerakan infak beras ini, kita yang enggak tahu amal soleh yang macam banyak-banyak nih, atau memang Allah yang hijab kita supaya enggak bisa nengok amal soleh itu. Itulah perenungannya untuk hari ini. Kemana jak kita selama ini? Banyak masjid-masjid yang perlu bantuan, banyak program-program kebaikan. Tidak harus munzalan, dengarkan baik-baik ya, jangan sampai video ini dipotong. Tidak harus ke munzalan, terserah kita mau nyumbang kemana. Munzalannya hanya 1 dari sekian banyak. Maka saya tidak pernah nahan diri saya kan, untuk tidak. Ayo dong sumbang saya, sumbang munzalan. Tidak mau. Yang mau aja. Kita tidak percaya sama Masjid Kapal Munzalan. Tidak apa-apa kok, tidak marah saya. Caci maki, biasa. Saya yang belum tuh kena ludah ya depan muka gitu. Cuy gitu, kena air liurnya kena ke muka saya, itu ya belum. Kalau sekedar dicaci maki gitu udah kenyang. Kalau cuma di WA diomongkan jelek-jelek dan tidak pernah saya balas dan saya tak mau balas. Cuman cara balasnya doakan yang baik-baik, ya kan? Kasih hadiah, tetap husnuzon, tetap prasangka baik, tetap hubungan baik. Ayo, abang kakak, gerak-gerak. Tidak harus di munzalan. Tidak harus di munzalan. Terserah antum. Yang penting istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hafalkan kalimatnya. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kemana dakwah itu? Dakwah itu kembali pada dirimu sendiri. Dakwah kebaikan itu ngajak kau makan-makan, ngajak kau main olahraga, ngajak kau beramal soleh, ngajak kau ke masjid. Apapun ajakan itu sejatinya untuk menghidupkan diri kita. Menghidupkan hati yang masih buta, menghidupkan mata yang masih peka. Mata peka, telinga buta. Tuh. Gimana? Mata peka, telinga buta. Terbalik ayaman, sengaja. Saking parahnya. Temenonglah hari ini. Ngerenunglah. Saya nahan ini nih tahun-tahun. SMK nih pelan-pelan ngerangkul. Yang mau ayo. Karena orang tiba-tiba enggak mau. Ayo donasi, ayo nyumbang. Oh, Ustadz minta-minta sumbangan. Padahal infak itu sedikit pun bukan untuk orang lain. Betul enggak? Allah tuh enggak perlu infak kita kok. Kau jangan sok dibutuhkan. 12 tahun saya dengan izin Allah menemankan kawan-kawan di sini. Ini salah satunya supaya saya enggak sendirian jalan di sini. Kalaupun akhirnya sendirian, enggak ada masalah juga. Jangan sampai Allah kasih hijab saya.
Yang bisa bergerak dengan tenaga, bergeraklah dengan tenaga. Yang bisa bergerak dengan harta, bergeraklah dengan harta. Yang punya pengaruh, ajak orang lain. Ini, pakai metode ini. Menolong kebaikan itu dengan harta, tenaga, doa, jadi mitra, atau dengan wibawa. Kakak-kakak yang mungkin suaminya Kapolres, suaminya Kapolsek, suaminya Kapolda, suaminya pejabat di sebuah kantor, dorong suamimu, Pak, bikin kebijakan, Pak. Ajak karyawan-karyawan turun ke pondok-pondok pesantren, Pak. Bikin program, Pak. Jangan santunan, tapi memuliakan. Gitu. Kemarin saya bikin program untuk guru ngaji kampung, 50.000 patungan berangkatkan guru ngaji kampung. Tapi unfortunately, sedih sekali. Ya kan? Yang punya semangat untuk bergerak, tak punya duit. Yang punya duit, tidak mau donasi, tidak ketemu. Coba jawab jujur. Yang mau support tuh, yang nge-share status tuh, coba cek saldonya. Minta maaf rata-rata. Hafal dah saya polanya. Maka kita bikin alternatif tenaga, doa, jadi mitra. Dah. Mudah-mudahan mata kita tidak peka, telinga kita tidak buta. Nauzubillah min dzalik. Dah. Berarti Ustaz Haidir masih utang? Nanti dia besok dari awal berarti ya, hari Kamis besok. Ingatkan ya. Besok dia dari awal. Dah. Terima kasih banyak Abang Kakak. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Yang di TikTok, Instagram, ya, maafkan saya ya. Pokoknya kalau ada hal-hal yang viral, kontroversial dan segala macam itu salah saya. Saya minta maaf. Semoga Abang Kakak berkenan memberikan maaf untuk saya. Saya salah. Dah itu aja. Karena kebodohan saya, ketidaktahuan saya, ketidakfahaman saya, kejahilan saya. Oke? Saya minta maaf. Yang benar-benar dari mana ya, Man? Dari Allah. Jangan bilang saya hebat, jangan puji-puji, jangan. Abang Kakak doakan aja saya. Saya minta maaf sekali. Tidak perlu dipuji Abang Kakak dan jangan puji saya. Ya. Doakan aja. Kalau Abang Kakak memang sayang, Abang Kakak mau support, nah akan jauh lebih baik Abang Kakak doakan saya. Doakan istri saya. Doakan anak-anak saya. Doakan mama saya, ibu saya. Keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Paskas-paskas nih tolong dia doakan. Kebenaran itu mutlak Abang Kakak. Benar-benar demi Allah datangnya dari Allah. Bukan dari saya. Datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah, itu pasti kesalahan saya. Dah, gitu ya cara memahaminya ya. Terima kasih banyak Abang Kakak. Sehat selalu. Semoga kita nih jadi saudara terus ya. Nggak apa-apa kok, nggak banyak. Nggak apa-apa. Ya, kita sedikit ya. Kan cuma 300. Kan sedikit nih. Penduduk Indonesia berapa miliar? Berapa ratus juta? Harusnya live kayak gini nih 10.000, 20.000 yang nonton. Harusnya. Tapi kan enggak gitu, kata Allah. Yang enak tuh ya tidur, beliur-liur, nonton bokep, itu yang enak. Family time. Itu kan? Mana enak dengarkan SMK? Dah. Kati kau lah. Apa? Mau nikah? Serah kau lah. Makasih banyak ya Bang Kakak ya. Doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan kami keluarga besar. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Yang banjir kita doakan ya, yang banyak beberapa titik ini sedang banjir kita doakan semoga segera surut. Segera Allah tolongkan, berikan pertolongan. Allah bukakan pertolongan-pertolongan. Terima kasih banyak kawan-kawan Paskas, teman-teman orang-orang baik. Dimanapun, apapun nama lembaganya yang sedang support untuk banjir. Bikin dapur, bikin posko, bikin musola darurat. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Semoga Allah membalas balasan dengan balasan terbaik. Saya tahu antum orang-orang yang tidak nampak, orang-orang yang tidak kelihatan, bahkan tidak pernah dimention, tidak pernah disebut. Allah lah yang maha melihat, Allah lah yang maha mendengar. Semoga teman-teman yang berjuang di jalan Allah di belakang-belakang layar dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Ayaman tidak bisa bantu apa-apa, baru bisa bantu doa. Malu juga sebenarnya dengan kawan-kawan yang sedang turun di lapangan hari ini. Semoga teman-teman yang ada di lapangan berbuat beramal soleh dikasih hadiah sama Allah, hadiah yang terbaik, dibalas dengan balasan surga, dimuliakan, kasih anak cucu keturunan soleh soleha. Siapapun yang sedang dapat musibah dan bersabar dengan musibah itu, Allah ganti dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Al-Fatihah.
Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak, sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, semoga kita dimuliakan Allah dunia akhirat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.